Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Siapkan diri kalian, matikan lampu, gunakan headset, dan pastikan kalian menonton sendirian. Malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah seram yang terjadi di sebuah villa tua di kawasan Puncak. Tempat yang seharusnya menjadi lokasi liburan yang tenang, berubah menjadi malam penuh teror yang tak akan pernah terlupakan. Suara langkah dari lantai atas, pintu terkunci yang tiba-tiba terbuka, dan sosok perempuan yang berdiri di balik kabut. Apakah mereka benar-benar sendirian di villa itu? Atau ada sesuatu yang memang sudah lebih dulu menunggu? Inilah kisahnya. Villa kabut berdarah di Puncak. Kabut di Puncak selalu turun lebih cepat dari yang dibayangkan orang. Sore itu, langit masih tampak jingga ketika mobil kami mulai menanjak ke arah perbukitan di kawasan Puncak. Aku, Rian, Damar, dan Siska berencana menghabiskan akhir pekan di sebuah villa tua yang kami sewa dengan harga murah. Terlalu murah. Terlalu murah. Pemiliknya hanya memberi pesan singkat. Kalau malam dengar suara dari lantai atas, jangan dibuka pintunya. Kami mengira itu hanya candaan untuk menambah kesan horor. Toh, villa-villa tua di Puncak memang terkenal punya cerita masing-masing. Villa itu berdiri terpencil di ujung jalan berbatu yang diapit pohon pinus tinggi. Cat dindingnya mengelupas dan beberapa jendela tampak retak. Saat kami masuk, aroma lembab bercampur kayu lapuk langsung menyergap. Kayak jarang dipakai, gumam Siska. Di ruang tengah ada tangga kayu menuju lantai 2. Anehnya, pintu di ujung tangga digembok dari luar. Kayaknya itu kamar yang dimaksud, kata Damar sambil tertawa. Malam pertama berjalan biasa. Kami bakar jagung, bercanda, dan memutar musik pelan. Hingga sekitar pukul 12 malam, listrik tiba-tiba padam. Gelap, total. Hanya suara angin dan gesekan ranting di atap. Lalu terdengar krek, krek, krek. Suara langkah kaki dari lantai atas. Kami saling pandang. Jelas-jelas pintu di atas terkunci dari luar. Tidak mungkin ada orang di sana. Paling kayu memuai, bisik Rian mencoba tenang. Tapi suara itu berubah menjadi dentuman pelan. Seperti ada yang berjalan mondar-mandir. Dagu, 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 dagu. Siska mulai panik. Itu bukan suara kayu. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa lirih. Jauh, tapi jelas berasal dari atas. Aku merinding. Kami memutuskan menyalakan senter ponsel dan mendekati tangga. Setiap langkah di tangga berbunyi nyaring. Saat sampai di depan pintu yang tergembok itu, suara di dalam berhenti. Sunyi. Rian memegang gemboknya. Masih terkunci, katanya. Belum sempat kami turun,
terdengar suara bisikan tepat di belakang kami. Kalian tidak diundang. Kami spontan menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun saat kembali menghadap pintu, gembok itu sudah terlepas. Pintunya terbuka sedikit. Dari celahnya terlihat kegelapan pekat. Dan bau anyir seperti darah menyeruak keluar. Damar, entah karena penasaran atau bodoh, mendorong pintu itu. Di dalam kamar, hanya ada satu kursi kayu tua menghadap jendela. Dan di jendela, terlihat bayangan perempuan berambut panjang, berdiri di luar. Padahal, itu lantai 2. Perlahan, bayangan itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong. Shizuka mencari. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Bayangan itu hilang. Kamar kosong, tapi di kursi kayu kini ada bekas duduk basah, seperti seseorang baru saja bangkit. Kami tak menunggu lama. Malam itu juga kami turun dan mencoba pergi. Namun saat mesin mobil dinyalakan, dari kaca spion, aku melihat sosok perempuan itu berdiri di balkon lantai 2. Tangannya melambai pelan, tersenyum. Sejak malam itu, setiap kali aku mencium aroma kayu lembab atau melihat kabut turun di pegunungan, aku selalu teringat villa itu dan pesan pemiliknya. Kalau malam dengar suara dari lantai atas, jangan dibuka pintunya, karena ternyata yang di atas itu memang tidak pernah dikunci untuk keluar. Itulah kisah mengerikan tentang villa tua di puncak yang menyimpan rahasia kelam di balik kabutnya. Kalau kalian berada di posisi mereka, apakah kalian berani membuka pintu itu atau memilih tetap diam meski suara langkah terus terdengar dari lantai atas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian punya pengalaman horor seram yang ingin dibagikan, kirimkan ceritanya. Siapa tahu akan kita bacakan di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Ingat, tidak semua tempat seindah kelihatannya, dan tidak semua pintu seharusnya dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya.